Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas 7 penyebab rice cooker rusak. Nah, tampak di layar ada biaya servis Rp0. Artinya kita tidak membayar biaya servis teknisi, hanya membayar spare part nanti yang akan kita ganti. Nah, sebelum kita lihat video penjelasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe video di channel ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan like. Nah, langsung saja kita lihat penjelasan video berikutnya. 7 penyebab rice cooker rusak. Gambar ini menampilkan 7 komponen yang biasanya mengalami kerusakan. Yang pertama kita amati adalah Swiss. Swiss letaknya dia berada di bagian tengah. Daerah ini karena tidak nampak dalam kedudukan foto. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada thermal fuse. Letaknya di sini thermal fuse. Ya, seperti ini dia, derajatnya ada 195 derajat Celcius, ada yang 250 derajat Celcius tergantung rice cooker yang kita gunakan tipenya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada heater utama. Di sini heater ini adalah heater utama itu dengan daya yang besar, fungsinya untuk memasak nasi. Kemudian kita lihat di sini ada kabel power. Ya, ini konektornya dihubungkan ke konektor ini. Kemudian kita lihat di sini ada termistor, bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi termostat. Dia di tengah, paling tengah ini yang ada pernya. Ini ada kawat per, ini termostat. Kemudian ini ada heater, pemanas juga. Nah, apa perbedaannya? Ini pemanas utama, yang ini pemanas untuk menghangatkan saja fungsinya. Ketika nasi itu sudah masak, ya, ini fungsinya untuk menghangatkan dan heater utama ini akan off, tidak bekerja. Yang bekerja yang heater penghangat ini jika nasi sudah masak. Berikutnya kita lihat penjelasan satu persatu dan bagaimana cara memeriksanya, memperbaikinya. Penyebab yang pertama, rice cooker rusak. Kerusakan pada kabel power. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh steker dan kabel power yang putus atau terbakar. Cara memperbaikinya dapat dilakukan dengan menggantinya dengan yang baru. Kabel power ini sangat mudah sekali didapat di pasaran. Cara melihat kerusakannya dapat dilihat dari segi fisiknya, yang biasanya terlihat terbakar. Untuk memastikan, bisa juga menggunakan multitester untuk mengecek kondisi kabel bagian dalamnya, terhubung atau tidak. Perhatikan gambar di sisi sebelah kanan berikut. Kita lihat di sini ada jack hitam terhubung kepada konektor, salah satu konektor dari steker. Kemudian jack merah kita hubungkan kepada konektor yang lainnya di ujung satunya. Nah, posisi, ya kita lihat selektor, posisi selektor harus dikali 1 ohm. Nah, jika kabel ini bagus, terhubung bagus, ya, berfungsi bagus atau baik, ini jarum akan menyimpang ke kanan, menyatakan bahwasanya kabel ini tidak putus atau terhubung. Jika tidak bergerak, maka bisa kita pastikan kabel power ini rusak. Nah, kemudian berikutnya, kita lihat penyebab yang kedua, kerusakan pada termistor. Kerusakan seperti ini biasanya juga dapat mengakibatkan rice cooker menjadi mati total atau tidak panas. Hal ini disebabkan oleh termistor yang putus atau terbakar. Bisa dicek dengan menggunakan multitester juga. Pada posisi ohm dengan selektor putar kali 1 atau kali 10 ohm dengan cara kedua jack hitam dan merah dihubungkan ke kaki thermal fuse. Jika bagus, jarum menunjuk pada multitester bergerak. Jika putus, maka jarum penunjuk tidak bergerak. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini hampir sama kerjanya dengan thermal fuse, ya. Ada derajat Celciusnya juga. Kita lihat di sini, ya. Jack hitam dihubungkan, kemudian jack merah juga dihubungkan kepada kaki dari sebuah termistor. Jika bagus atau baik keadaannya, maka jarum akan bergerak ke kanan.
pada selektor kali 1 atau kali 10. Boleh juga kali 100, kali 1K atau 10K. Hanya nanti jarum bergerak lebih cepat dan biasanya melebihi 0. Nah, sebaiknya dikali 1 atau dikali 10. Nah, berikutnya kita lihat yang ketiga, penyebab rice cooker rusak. Kerusakan pada thermal fuse. Ini hampir sama dengan termo tadi ya. Kita lihat di sini, kerusakan seperti ini biasanya juga dapat mengakibatkan rice cooker menjadi mati total juga, atau tidak panas. Hal ini disebabkan oleh thermal fuse yang putus atau terbakar. Bisa dicek dengan menggunakan multitester juga. Kita langsung saja kita lihat di sisi kanan ini. Sama saja, yang penting kaki pada thermal fuse salah satu dihubungkan ke jack merah, kemudian yang satunya lagi kita hubungkan kepada jack merah, yang ini yang hitam dihubungkan. Nah, selektor tetap dikali 1 posisinya sebaiknya atau kali 10. Nah, kondisi thermal fuse bagus, maka jarum akan menyimpang. Kita lihat ya, ada yang seperti ini bentuknya. Sebenarnya kalau dibuka isolasi yang ini bentuknya seperti ini ya. Yang menempel di rice cooker biasanya seperti ini bentuknya. Ada baut pengunci di sini. Dia diletakkan di bagian dalam, tidak begitu nampak dalam rangkaian. Nah, berikutnya kita lihat ya, yang keempat penyebabnya. Kerusakan pada switch. Kerusakan seperti ini biasanya dapat mengakibat rice cooker menjadi mati total juga. Tidak panas. Hal ini disebabkan pada bagian switch terbakar atau rusak, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir pada heater pemanas yang utama biasanya nih. Ya, selektor utama dan kemudian kembali ke selektor yang sebagai penghangatnya saja. Cara memeriksanya ya, mengeceknya sama. Dihubungkan ya, jack hitam dan jack merah kepada salah satu konektor dari switch ini. Jika dia bagus, maka jarum akan bergerak pada selektor kali 1 atau kali 10 ohm. Berikutnya, penyebab yang kelima. Kerusakan pada heater, elemen pemanas daya besar. Nah, kerusakan biasanya tidak panas sama sekali, yang bisa diakibatkan oleh heater elemen pemanas yang putus. Nah, ini biasanya lampu indikator menyala. Ya, lampu indikator menyala menandakan arus masuk tetapi tidak panas. Nah, ini biasanya disebabkan oleh heater elemen pemanas ini rusak atau terbakar. Cara pemasangan, cara pemeriksaannya sama seperti termostat yang sebelumnya atau thermal fuse tadi. Nah, kita lihat di sini ya. Ini cara pemeriksaannya atau pengecekannya. Jack hitam dihubungkan ke konektor dari elemen pemanas. Yang satu lagi juga dihubungkan kepada ujung konektor atau kaki elemen pemanas pada jack yang merah. Jika bagus, dia biasanya menyimpang tetapi sedikit ya. Ada nilai tahanannya. Nah, kalau tadi hampir mendekati 0, kalau yang ini menyimpangnya sedikit. Nah, di sini karena ada lilitan kawat yang hambatan kawatnya cukup tinggi. Sebagai elemen pemanas ini seperti ini dia bergerak tetapi tidak begitu jauh pergerakannya. Nah, kita lihat penyebab yang keenam. Kerusakan pada heater atau elemen pemanas yang daya kecil. Nah, ini biasanya kerusakan yang dialami pada heater ini mengakibatkan nasi terasa basi atau bau. Ya, heater elemen pemanas ini biasanya putus atau terbakar yang bisa dicek kondisinya dengan menggunakan multitester. Nah, seperti sebelumnya juga sama, ujung konektor atau kabel pada heater itu salah satunya harus dihubungkan ke jack hitam dan yang satu lagi ke jack merah. Nah, ini bentuk ya, bentuk dari hangat tadi, penghangat. Ada yang model peta, ada yang model seperti ini melilit dia di sekeliling rice cooker itu. Atau seperti ini bentuknya. Nah, ini berdaya kecil. Kalau tadi elemen pemanas berdaya 350 watt, yang ini biasanya berdaya 30 sampai 70 watt. Ya, kecil ini dayanya, 30 sampai 70 watt. Nah, berikutnya penyebab yang ketujuh. Rice cooker ini bisa rusak termostat sudah lemah.
Nah, kerusakan yang terjadi seperti ini biasanya dapat mengakibatkan nasi menjadi hangus atau gosong, disebabkan oleh per dari termostat sudah lemah. Cara mengatasinya dapat diatasi dengan mengganti dengan yang baru. Jadi kita bisa ganti komplit ya termostat ini, langsung kita ganti karena per ini sudah lemah. Jadi termostat ini ketika panasnya sudah bekerja sesuai nasi tersebut sudah dikatakan sudah masak, maka seharusnya per ini ya magnet ini harus kembali ke posisi awal. Tadinya ini ditekan oleh switch, tekan ke dalam, maka termostat ini ketika panas tertentu dia akan kembali ke posisi semula. Nah, itulah penjelasan mengenai 7 penyebab rice cooker ini rusak. Semoga teman-teman sekalian ya bisa memperbaiki rice cooker, keadaan rice cooker yang di rumah tanpa bantuan teknisi. Semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa tetap memberikan komen terbaik untuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.